Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad baru. Segenap pengurus masjid yang saya hormati, saya muliakan, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk malam keempat tarawih. Jadi mungkin sudah banyak yang membahas tentang bulan Ramadan. Saya ingin lebih spesifik hari ini, izin bapak-bapak, saya akan lebih banyak mengulas tentang ibu-ibu ya. Karena memang kita kalau hari sebelum Ramadan biasanya sering ketemu, sama ibu-ibu saya jarang ketemu. Jadi kali ini saja saya ingin berbagi dengan ibu-ibu sebagaimana pernah suatu hari baginda Rasulullah SAW ditanya oleh putri tercintanya yaitu Fatimah. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, siapakah di antara perempuan yang masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Muti'ah wahai anakku. Kaget Fatimah. Kenapa tidak dirinya yang disebut? Tapi yang disebut oleh baginda Rasul adalah muti'ah. Maka kemudian Fatimah ini mencari tahu siapa muti'ah itu yang sebenarnya. Tinggal di mana perempuan yang istimewa ini. Sehingga cari, lalu kemudian bertemulah dengan rumah muti'ah. Diketuk pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muti'ah menjawab dari dalam. Kata muti'ah, man fil bab, siapa yang di pintu? Di pintu menjawab, ana Fatimah binti Muhammad. Saya Fatimah, anaknya Rasulullah, anaknya Muhammad. Lalu kemudian muti'ah bertanya, ya Fatimah, bersama siapa engkau? Kata Fatimah, saya sama anak saya Hasan. Apa kata muti'ah dari dalam rumah? Mohon maaf, saya belum bisa menerima tamu laki-laki. Apa kata Fatimah? Wahai muti'ah, ini anak saya ini masih bocah, masih anak ini. Apa kata muti'ah? Datanglah esok hari lagi, saya akan izin dulu pada suami saya. Benar, pulang Fatimah, baik, besok datang. Ketika dia ketuk lagi pintunya, dijawab salam, ditanya sama muti'ah, ya Fatimah, bersama siapa engkau hari ini? Kata Fatimah, saya bersama dua anakku, Hasan dan Husain. Apa kata muti'ah? Suamiku belum mengizinkan keduanya, yang diizinin cuma satu, cuma Hasan. Pulanglah ya Fatimah. Anak Rasul dikerjain itu Pak. Anak Rasul pulang. Hari ketiga datang lagi Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya muti'ah, saya tetap di bawah anak saya dua. Apakah saya sudah diizinkan? Wahai Fatimah, saya sudah izin kepada suami saya, engkau boleh masuk dan dua anakmu pun boleh masuk. Masuklah mereka. Ngobrol lama betul. Ternyata Fatimah ini tidak menemukan satu pun keistimewaan daripada muti'ah. Sehingga dia mulai bertanya nih, kenapa namanya disebut oleh ayahku? Apa sih istimewanya perempuan satu ini? Apa dia nggak pernah belanja di Lazada atau Shopee? Enggak begitu. Apa kemudian yang terjadi? Dia sudah putus asa. Kata Fatimah, saya izin pulang. Dia muti'ah. Ketika mau pulang dia berbalik badan. Dilihat di sebelahnya itu ada satu ruangan yang di atas meja ada kipas dan ada cambuk. Ada kipas dan ada cambuk. Apa kata Fatimah? Ya muti'ah, boleh saya tahu? Itu di atas meja ada kipas, ada cambuk. Untuk apa itu kipas dan untuk apa itu cambuk? Apa kata muti'ah? Wahai Fatimah, suamiku ketika pulang dari bekerja, dia mencari nafkah, pulang sampai rumah saya kipasin. Mungkin dia kepanasan, mungkin dia kelelahan. Segitunya Bu. Makanya namanya disebut oleh lisan Rasulullah. Ibu-ibu ada nggak yang kipasin bapak kalau bapak pulang? Semuanya. Iya. Ya Allah. Kata ibu-ibu, emang suami saya sate Pak Ustaz, gitu ya. Iya, tuh. Ya. Itu
Kata Muti'ah, wahai Fatimah, itu cambuk saya sediakan buat suami saya. Kalau hari ini ada makanan saya yang gak enak, saya masak gak enak, saya persilahkan, saya ikhlaskan beliau mencambuk saya. Kalau hari ini ada pelayanan saya yang kurang baik, saya ikhlas beliau mencambuk saya, ya Fatimah. Saya betul-betul menunggu itu dan ikhlasnya beliau hari demi hari kehidupan saya. Itu yang bikin Fatimah terkejut. Pantas namanya disebut oleh lisan baginda Rasulullah SAW. Segitunya, Pak. Sekarang ibu-ibu ada kayak begitu ya? Nyiapin cambuk ibu. Iya. Coba itu ya. Kalau masakan gak enak, papa beli aja Pak, beli. Beli aja. Masakan Padang depan enak kok, gitu ya. Keluar kompleks sebelah kanan itu udah dapet banget. Rewel amat sih jadi laki kan gitu. Ya Allah, Ramadan sih suaminya gituin ya. Tuh, sampai segitu betul. Menjaga agar suaminya ikhlas, suaminya ridho. Luar biasa. Makanya beliau disebut oleh baginda Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tidak kelamaan. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam dua kesempatan beliau menangis terseduh-seduh. Kesempatan pertama, Aisyah nggak tahu ketika dia masak banyak masakan, dia nggak tahu kalau suaminya lagi puasa. Sehingga kemudian dia bersedih. Dia ngadu ke Allah, ya Allah, saya masak banyak, saya nggak tahu kalau suami saya puasa. Saya hidangkan ke beliau, tapi beliau puasa, ya Allah. Nangis terseduh-seduh Aisyah. Kenapa? Takut ke Allah. Kenapa? Ada orang puasa, dia menghidangkan makanan. Sehingga Rasulullah mendekatinya. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, saya lagi berpuasa kok. Tuh, segitunya tuh. Pengen banget nyenengin hati istrinya. Kenapa? Dia udah berusaha itu, masak luar biasa, ya. Lalu kemudian dia bersedih hati karena Rasulullah puasa. Maka akhirnya apa? Rasulullah bilang, ayo kita nikmati makanan ini. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa seorang suami yang terbaik adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Maka tahun ini saya merekomendasikan bapak-bapak THR buat ibu-ibu, bawa ke toko emas. Yang terbaik adalah yang paling baik perlakuan terhadap istrinya. Tanyain sama istri bapak, tanyain, mama mau berapa ini, mau berapa gram, nah gitu. Tanyain. Ibu tinggal jawab seberapa kilo aja nggak apa-apa. Ya. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, kapan lagi beliau menangis? Ketika suatu hari di pagi hari beliau mau masak, udah nggak ada lagi masakan. Bingung Aisyah, mau kemana ini? Udah nggak ada yang mau dimasak. Sampai menjelang siang, tidak ada satupun makanan yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Nggak ada, dia diam aja. Sampai menjelang zuhur, ya Aisyah itu nangis terseduh-seduh bertemu dengan suaminya. Wahai suamiku ya Rasulullah, nggak ada yang bisa saya masak hari ini. Maafkan saya ya Rasulullah. Nangis bu. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau memang nggak ada yang bisa dimakan, kita puasa hari ini. Maka itulah yang menjadi dasar atau hujah bagi seseorang yang mau puasa sunnah. Boleh niatnya sebelum sholat zuhur. Ya, asal pagi belum sarapan nasi uduk. Pagi udah lontong sayur, udah kerupuk, udah ini. Nggak bisa begitu, udah kebuli. Ya Allah tuh. Jadi sesederhana itu kehidupan beliau. Ada dimakan, nggak ada ya udah puasa. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Jadi ini yang ingin saya berbagi kepada ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya, bahwa marilah belajar dari dua wanita solehah itu. Ya, Muti'ah, ya, dia bukan keluarga Rasulullah, bukan, dia orang biasa, tapi karena dia ingin menservis, dia ingin melayani suaminya dengan maksimal, maka kemudian dia melakukan hal tersebut tadi. Kenapa demikian? Karena seorang istri yang apabila dia meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka istrinya dijamin masuk surga. Saya tanya yang terakhir, Bapak ridho nggak kalau ibu-ibu meninggal dunia duluan?
Iya. Kalau saya tanya dulu ibu, bu, ibu ridho nggak kalau bapak duluan meninggal? Bu, kalau ibu-ibu meninggal duluan, bapak ridho, bapak ikhlas, maka ibu dijamin masuk surga. Gitu. Ridho nggak bu ibu meninggal duluan? Dilematis ya bu ya. Ibu bilang ridho, bapak bilang yes. Iya. Padahal memang ridho jadi bapak-bapak ya. Saya ada pengajian Pak di depan rumah Pak Gubernur di daerah Pinang Tangerang. Ya, pengajian pagi saya bilang bahwa bapak kalau bapak ridho istrinya meninggal dunia, bapak ridho, bapak ikhlas, maka istri bapak dijamin masuk surga. Di belakang ada yang teriak, Ustaz, saya ridho banget katanya gitu. Ya Allah, itu istrinya bagaimana ya? Gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita sehat lahir batin, kita bisa sempurnakan Ramadan ini dan insya Allah mudah-mudahan kita jadi pemenang Ramadan tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq